dalam kondisi ketidakpastian, maka kita harus mulai menghemat konsumsi, mulai bisa memilah antara mana keinginan dan mana kebutuhan. Sehingga orang akhirnya mulai menahan. Benar-benar kalau mau beli sepatu misalkan, bener nggak butuh sepatu gitu. Atau kalau mau beli baju, bener nggak? Itulah menjadikan akhirnya orang ramai ke mall, cuman ya memang mungkin hanya untuk window shopping akhirnya. Shopping, lihat-lihat, segala macem, ya hanya untuk itu aja. Karena sekarang itu healing yang murah kan, Pak. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur sebagai host senang sekali menjumpai Anda para penggemar perspektif baru di program wawancara khusus selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, belakangan ini nama duet Rojali dan Rohana sering diperbincangkan di media sosial dan juga di obrolan sehari-hari. Nama duet yang bukan sesungguhnya Rojali dan Rohana tersebut merupakan akronim dari rombongan jarang beli, yaitu Rojali, dan rombongan hanya nanya atau Rohana. Nah, fenomena Rojali dan Rohana ini sebenarnya mencerminkan realitas kehidupan sosial kita dan kondisi ekonomi kita. Kita perbincangkan mengenai fenomena Rojali dan Rohana dari sudut perspektif yang jernih dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuryanto Al-Arif yang merupakan guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salam perspektif Pak Profesor. Salam perspektif Pak Hayat Mansur. Iya, terima kasih Prof sudah mau hadir untuk kita berbincang-bincang secara jernih mengenai obrolan baik itu di warung kopi, di media sosial mengenai dua nama Rojali dan Rohana yang seolah-olah ini merupakan pasangan yang romantis, tapi ini dari sisi akronim mungkin jenaka dan lucu, tapi ini katanya menggambarkan realitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sudut pandang, dari perspektif Pak Profesor, mengapa fenomena Rojali dan Rohana ini muncul di kehidupan kita? Ya, Pak Hayat, terima kasih banyak. Pertama kita paham ya bahwa sekarang muncul istilah-istilah Rojali, Rohana, atau halus ya, rombongan hanya. Yang ini adalah sebenarnya singkatan atau akronim yang diberikan oleh para retail di mall-mall, di pusat perbelanjaan, di mana kalau saya melihat fenomenanya sebenarnya ini kombinasi banyak hal, Pak. Pertama, kita bisa lihat adalah emang sudah ada shifting atau pergeseran pola belanja ya. Dari yang biasanya offline, kemudian orang sudah mulai banding-bandingin nih. Jadi dia lihat dulu kalau mau beli sesuatu berapa sih harganya, bandingin kemudian lihat di e-commerce. Nanti dia lihat harganya. Mana yang kemudian berikan, oh ternyata lebih murah di e-commerce, ya udah kita lihat aja hanya untuk perbandingan harga. Tapi di sisi lain sebenarnya juga kita perlu sadari bahwa memang ada daya beli masyarakat, Pak, yang lemah. Kenapa daya beli masyarakat? Karena memang kita paham bahwa kondisi satu biaya-biaya naik, Pak. Sementara stimulus yang banyak diberikan oleh pemerintah itu kan seringkali hanya menyasar masyarakat kelas bawah. Sementara sampai saat ini kan belum ada stimulus yang memang didesain untuk kelas menengah. Padahal kelas menengah ini kan adalah engine of growth-nya di kita adalah di kelas menengah, Pak. Biayanya tinggi, tapi mereka jarang mendapatkan stimulus. Misalnya kalau kita lihat bantuan subsidi upah itu kan menyasar masyarakat kelas penghasilan 3,5 juta ke bawah ya. Sementara masyarakat yang mungkin kelasnya lebih tinggi itu nggak bisa, karena dianggap sudah ini. Padahal mereka dapat tekanan harga sama nih, DBB naik misalkan atau pajak-pajak naik. Sementara di sisi lain untuk insentif bagi mereka belum disiapkan khusus. Ada juga fenomena memang kenapa, karena kondisi kayak fenomena ketiga, Pak, karena ketidakpastian. Kita paham kondisi global itu pasti akan berimpact kepada kondisi di dalam negeri. Nah, karena ketidakpastian sekarang, kalau misalnya kita lihat misalnya Warren Buffett ya bilang dalam kondisi ketidakpastian maka kita harus mulai menghemat konsumsi, mulai bisa memilah antara
mana keinginan dan mana kebutuhan. Sehingga orang akhirnya mulai menahan. Benar-benar kalau mau beli sepatu misalkan, bener nggak butuh sepatu gitu. Atau kalau mau beli baju, bener nggak? Itulah menjadikan akhirnya orang ramai ke mall, cuman ya memang mungkin hanya untuk window shopping akhirnya. Shopping, lihat-lihat, terus segala macam, ya hanya untuk itu aja. Karena sekarang itu healing yang murah kan, Pak. Nah, menarik nih. Jadi fenomena pasangan duet Rojali dan Rohana dan satu lagi nambah dan banyak lagi seperti Rohalus yang katanya gentayangan di mall itu tadi kan secara garis besar ada 3 faktor. Yang pertama pergeseran pola belanja, yang kedua daya beli masyarakat turun, dan yang ketiga ketidakpastian global. Kita bahas dari yang pertama, Prof. Pergeseran pola belanja. Apa betul masyarakat kita ini udah bergeser pola belanjanya dari offline ke online? Nah, bagaimana sekarang pola belanja di online? Apakah meningkat atau turun? Kalau, saya melihat pada data ya, sebenarnya data belanja konsumsi online kita naik. Cuman memang mungkin akan ada pemilihan barang ya. Ada beberapa barang misalkan, ya memang kita lebih prefer online karena lebih simpel ya. Tapi ada barang-barang mungkin yang besar, misalnya kalau kita kayak beli TV, beli apa, itu kan lebih senangnya offline karena sambil ngetes dan segala macam, atau beli baju yang brand-nya mahal, itu kan nggak bisa kalau kita hanya percaya lewat, online ya. Jadi memang, mereka kan tetap melihat jenis barangnya. Tapi kalau lihat dari data, kalau saya merujuk misalnya ada salah satu data yang dirilis, oleh Google ya, dengan melihat gross merchandise value, memang angkanya tinggi, Pak. Kalau saya tidak salah di 2024 itu setara dengan 1.430 triliun ya, atau setara 90 miliar, US dollar di Indonesia. Artinya growing-nya, tumbuhnya pesat, Pak. Bahkan kalau mungkin kalau kita lihat, saya nggak tahu kalau Pak Hayat, misalnya kayak hampir di sebagian, ibu-ibu itu kan hampir setiap hari piket gitu, Pak, ya. Barangnya sih nggak mahal, Pak, kecil-kecil tapi intensitasnya sering. Karena cuman beli 1, 2 barang langsung, online. Jadi kalau dari sisi shifting, memang ada shifting, Pak. Tinggal jenis barangnya. Biasanya barang yang dibeli online cenderung adalah barang-barang yang mungkin kecil, yang nggak terlalu besar, nggak terlalu mahal, tapi pergerakannya moving-nya cepat. Bahkan ada data lagi yang, saya dapat dari, Circle gitu ya. 3 jenis barang sebenarnya yang paling cepat, Pak. Satu adalah fast moving consumer good ya, MGC, kemudian, beauty and personal care, kemudian ketiga untuk ibu dan anak, ini kayak obat dan lain-lain. Ini 3 jenis barang yang memang paling sering dibeli oleh masyarakat, seperti itu, Pak. Secara online ya. Prof, mengenai daya beli masyarakat yang turun, tadi dikatakan sehingga berpengaruh orang tidak belanja atau selektif belanjanya, terutama juga tidak belanja di retail modern seperti di mall. Nah, tapi kalau dilihat tadi pemaparan bahwa masyarakat banyak belanja di online, nah apakah itu juga mencerminkan daya beli masyarakat yang turun, dan memang apakah benar ini daya beli masyarakat turun dan apa penyebabnya? Oke, kalau kita bicara daya beli masyarakat memang terutama ketika kita bicara data, Pak, ya. Tahun lalu kan kita mengalami deflasi ya. Deflasi itu kan turun harga, cuman turun harga itu kita lebih ke arah karena turunnya demand ya, bukan karena turunnya biaya. Nah, ini menunjukkan berarti ada tekanan ke konsumen, terutama pasca, PPN 11% tahun lalu, Pak. Ya, alhamdulillahnya kan kemudian yang tahun ini kan presiden kan bilang 12%, tapi kan selected, hanya untuk barang-barang mewah. Karena kalau itu kena lagi pasti akan semakin declining lagi. Sementara kalau kita lihat memang orang sekarang mengkomparasi, Pak. Kenapa kemudian orang sebagian shifting ke online? Karena harga online kan masih lebih murah. Nah, saya nggak tahu nanti pemerintah kan sudah berencana akan mengenakan pajak untuk e-commerce nih, Pak. Nah, bisa jadi nanti, polanya akan berbeda. Karena sekarang kan, kenapa retail yang yang offline lebih mahal, ya karena dia harus bayar pajak, dia harus bayar ini, dia harus bayar itu. Sementara di e-commerce-nya kan tidak bayar apa-apa, selain hanya biaya, layanan, seperti itu, Pak. Nah, tapi kalau nanti pemerintah sudah mulai menyasar e-commerce juga untuk pajak, karena sudah ada kebijakan ke arah sana, nanti mungkin akan ada shifting paradigm lagi, Pak, saya lihat. Bisa jadi orang mungkin online pun juga akan lihat, "Oh, ternyata sama nggak sama yang
offline. Kalau ternyata bedanya nggak jauh, ya udah beli offline aja nggak apa-apa deh, gitu. Tapi daya beli masyarakat memang benar-benar turun atau tidak sih, Prof? Daya beli masyarakat mungkin sebagian kita lihat turun, Pak. Karena kenapa? Karena fenomena masyarakatnya kan satu tadi, karena beberapa biaya itu naik kan, Pak. Terutama bagi saya melihat, ya tadi, di sektor kelas menengah, Pak, yang tekanannya besar. Karena kelas menengah ini kan dibilang dia penghasilannya sudah cukup tinggi, tapi di sisi lain sebenarnya dengan kebutuhan yang semakin meningkat, mereka juga butuh insentif sebenarnya. Hal sederhananya aja, Pak, kalau misalnya kami kayak di kampus itu, kayak saya. Kelas menengah itu pasti kelas menengah yang ini pasti tidak akan kena dapat misalkan pemotongan, uang kuliah tunggal dan segala macam. Sementara di sisi lain anak dia banyak. Karena beasiswa yang ada kan menyasar untuk yang kelas bawah nih. Jadi yang kelas menengah ini biaya naik, gitu, ada macam-macam biaya naik, sementara insentif untuk mereka tidak ada, Pak. Maka akhirnya mereka kan secara daya beli mungkin mereka akan ngerem juga akhirnya. Ya bisa sih beli, cuman ya kita lihat dulu deh butuh banget nggak sih, gitu. Jadi memang kelas menengah seperti itu. Sisi lain kita lihat data, Pak, dari Januari sampai bulan Mei kan sudah hampir ada pemutusan hubungan kerja berapa puluh ribu ya. Nah tentu itu kan memberikan efek tekanan daya beli juga di masyarakat sebenarnya. Sehingga akhirnya dari situ, ya orang pada akhirnya ke mall hanya untuk healing sebenarnya, nyari healing aja, Pak, healing yang murah lah, jalan-jalan, lihat-lihat, Cuma gentayangan aja gitu di mall ya, Prof, lah. kalau enggak makannya di luar mall juga gitu, seperti itu, Pak. Jadi memang perlu disadari memang masih ada pelemahan daya beli ya. Nah, Prof, kondisi ini mungkin akan terus bertahan untuk jangka panjang. Nah, apa yang terjadi jika daya beli masyarakat terus seperti ini? Terutama dampaknya untuk dunia retail kita. Oke, kalau ini seperti ini pasti akan, banyak dampak ya, Pak. Satu, memang kita lihat kemudian hampir beberapa mall kalau kita lihat saya karena kebetulan punya anak, 2, Pak, dan kami cukup sering healing ke mall ya. Kita kadang melihat beberapa retail yang tadinya ada kemudian tutup. Karena tekanan biaya, di satu sisi sewa di mall itu cukup tinggi kan, sementara pembeli nggak banyak yang ya kadang hanya lihat lewat, kemudian ini. Pada akhirnya ya karena omset dia turun, pasti tutup pada akhirnya, kalau dia nggak bisa ini. Makanya kemudian di sebagian mall kan kita lihat mereka mulai melakukan transformasi kan, Pak. Mereka tidak banyak lagi retail gitu ya, kemudian merenov akhirnya menjadikan mall-nya sebagai, untuk lifestyle kan, hanya untuk hangout dan segala macam. Beberapa mall misalkan kalau di Jakarta, kalau saya lihat misalkan Happy Walk, kemudian apa yang dulu Plaza Semanggi sekarang, Lipo Nusantara itu kan bertransformasi. Mereka mengubah konsep. Kenapa? Karena mereka kalau tidak mengubah konsep, orang makin ketinggalan di sana. Kedua, memang akhirnya akan ada perubahan pola konsumsi, Pak, ya. Akibat orang shifting seperti itu, ya dari yang tadinya offline kemudian jadi online shopping. Nah, akhirnya perubahan pola konsumsi pun juga nanti berubah. Mall yang tadinya dulu adalah tempat kita cari barang, bisa jadi sekarang mall-nya lebih ke arah untuk hiburan. Maka nanti transformasi di mall-nya juga akan berubah. Ketiga, kalau misalnya memang ini terus, tekanannya terus semakin tinggi, ya tentu terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan, berdampak. Nah, ini beberapa hal yang mungkin menjadikan, tekanan ketika pola belanja yang ada di masyarakat terus terjadi seperti itu, Pak. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah melihat fenomena ini, Pak Prof? Oke, kalau dari sisi pemerintah pertama itu yang harus dilakukan adalah bagaimana kebijakan untuk memperkuat daya beli masyarakat, Pak. Itu pertama. Kenapa daya beli masyarakat perlu diperkuat? Terutama kalau saya adalah sampai saat ini saya belum melihat ada instrumen khusus stimulan kebijakan yang memang disasar khusus untuk kelas menengah, Pak. Kita selalu kayak, bulan Mei, Juni kemarin memang pemerintah mengeluarkan paket stimulus. Mulai dari, diskon tiket pesawat, kereta, dan lain-lain, diskon tol, kemudian bantuan subsidi upah dan lain-lain, termasuk, BLT gitu ya. Tapi itu kan menyasar untuk masyarakat kelas bawah, masyarakat yang kelas menengah di-push-nya dengan lewat, diskon-diskon tiket supaya mereka, melakukan karena pas lagi liburan ya, untuk melakukan travelling kan. Tapi yang benar-benar untuk membantu mereka belum ada nih, ini yang mungkin perlu ada.
Yang kedua adalah tentu adalah berkaitan dengan daya beli. Selain perlu ada menyiapkan insentif khusus untuk, stimulan khusus untuk, kelas menengah, yang kedua tentu adalah stabilisasi harga kebutuhan pokok, Pak. Misal kayak sekarang kita lihat harga beras kan lagi naik ya, Pak, ya. Ini salah satu harga pangan ya. Nah ini juga kalau inflasi ini memang harus selalu dikendalikan. Kenapa? Karena kalau tidak pasti akan tekanan besar juga untuk daya beli masyarakat. Ketiga adalah penguatan upah real, Pak. Upah real ya UMR dan segala macam ini perlu dipastikan. Ini dari sisi, kebijakan yang kaitan, daya beli masyarakat. Yang kedua adalah mungkin pemerintah bisa mendorong bagaimana retail itu kemudian bisa mengkombinasikan pola belanja yang hybrid ya. Nah, jadi mereka punya platform aja juga online. Jadi ketika misalkan pelanggan datang, "Oh ya Pak ini kalau Bapak pakai misalkan kayak aplikasi belanja lewat aplikasi diskon misalkan 10%." Nah, sehingga kemudian, "Oke berarti Bapak nggak apa-apa belinya online tapi langsung barang langsung dibawa pulang," gitu. Jadi bisa jadi ini kan, pola retail hybrid ya. Oh nih, itu yang bisa dilakukan. Termasuk kaitan dengan belanja juga adalah mungkin pemerintah perlu memberikan, insentif pajak ya, dengan kondisi yang sekarang mungkin perlu ada pemotongan. Kalau misalkan, Gubernur Jakarta kan kalau nggak salah kan saya lihat di TV memberikan potongan pajak untuk restoran karena tahu lagi ada tekanan tinggi kepada eee, sisi situ, di sisi restoran. Ya mungkin juga retail juga bisa diberikan insentif bagi misalkan retail yang mengkombinasikan hybrid, mungkin ada pajak yang lebih ringan misalkan, atau ada diskon pajak lah. Ini dari sisi pemerintah untuk membantu sisi supply-nya ya, seperti itu. Pak Prof, ini menarik nih. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat tadi, sebaiknya pemerintah memberikan stimulus gitu kan, terutama untuk kelas menengah. Nah, untuk memberikan stimulus tentu pemerintah memerlukan dana atau anggaran. Dari mana anggarannya? Karena semuanya kan memberikan stimulus kelas menengah harus ada anggaran. Melakukan stabilisasi harga, pemerintah juga harus ada anggaran. Bahkan penguatan upah real, artinya menaikkan upah real, pemerintah pun harus mengeluarkan dana. Tadi Pak Prof bilang bahkan pajak sebaiknya diturunkan, berarti penerimaannya menurun. Nah, dari mana pemerintah punya duit untuk melakukan menaikkan daya beli masyarakat ini, Prof? Oke, kalau kita bicara sumber pembiayaan kan sebenarnya banyak hal ya Pak yang bisa dilakukan. Salah satu adalah tentu kita bisa mengeluarkan surat utang sebenarnya. Karena memang satu sisi surat utang ini memang menambah jumlah utang negara kita, tapi sisi lain ketika dia memberikan multiplier efek yang cukup baik, ya nggak ada masalah sebenarnya. Karena kalau lihat dari rasio utang terhadap pajak kita masih cukup baik, masih cukup bagus. Jadi rasio utang terhadap PDB kita juga masih cukup bagus. Jadi sebenarnya secara umum masih tidak ada masalah. Indonesia kan ketika pandemi kemarin termasuk yang paling cepat recovery, salah satu adalah kita membuat, kebijakan di mana surat utang itu kemudian dibeli lagi oleh, eee, Bank Indonesia langsung. Artinya itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Di sisi lain, efisiensi menjadi hal ya yang tetap kita lakukan. Jadi bisa jadi kan Presiden 2026 akan tetap sama melakukan kebijakan efisiensi. Jadi kebijakan efisiensi ini adalah menurut saya adalah hal yang bagus adalah melatih para kementerian dan lembaga untuk membuat program yang benar-benar tepat sasaran sebenarnya. Selama ini saya tidak bilang tidak tepat sasaran, kadang-kadang kan ada kegiatan seperti Presiden kan selalu mengarahkan, "Saya tidak mau kebanyakan FGD." Boleh ada FGD, tapi jangan khususan FGD. Nah, ini kan akhirnya kan memberikan, tekanan. Artinya inilah sumber-sumber yang bisa kita lakukan. Bagi saya ketika dia memberikan efek multiplier yang bagus bagi ekonomi, nggak ada masalah, Pak. Yang penting nanti kan kalau ekonomi bergerak, otomatis kan ini kan sifatnya hanya mungkin kalau kita bilang diskon pajak dan segala macam itu kan sifatnya hanya memberikan stimulan awal untuk ekonomi bergerak. Ketika ekonomi sudah bergerak lagi, orang sudah tumbuh lagi, nanti dia kan orang yang membayar pajak akan semakin banyak. Akhirnya ya efeknya juga bagus, seperti itu sih, Pak. Nah, Prof, terakhir, tadi kan dari sisi pemerintah harus dilakukan. Nah, sekarang dari sisi kita nih, sebagai masyarakat, sebagai publik. Apa ya yang harus dilakukan masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi seperti saat ini? Untuk kita bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Oke, kalau dari sisi kita, Pak, pertama satu adalah ini yang kita seringkali belum lakukan.
adalah bagaimana mengelola keuangan secara bijak. Apa kelola keuangan secara bijak? Pertama, kita harus bisa bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kemudian, sudah membuat nggak kita anggaran bulanan? Berapa persen untuk konsumsi, berapa persen untuk keinginan, berapa persen untuk tabungan. Kemudian hindari juga pay later nih, utang konsumtif. Ini kan kadang-kadang gampang, insentif untuk pay later, akhirnya orang terlalu gampang termasuk kartu kredit. Nah ini pertama adalah keuangan, mengelola keuangan secara bijak. Yang kedua adalah meningkatkan literasi dan keterampilan, Pak. Jadi mungkin kita perlu upgrading skill dan supaya kita punya skill tambahan, sehingga pada akhirnya nanti dengan skill tambahan ini, kita bisa punya sumber-sumber penghasilan tambahan, Pak. Kan kalau kita bicara, keuangan kan ada sisi penerimaan, ada sisi pengeluaran. Nah, kalau pengeluarannya kita sudah tekan tapi nggak bisa, maka kita harus cari si penerimaan tambahan. Nah, penerimaan tambahan ini kita bisa lakukan dengan cara kalau kita bisa meningkatkan, literasi, bisa meningkatkan skill, seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah kita mencoba menguatkan ketahanan ya, ketahanan pangan terutama. Makanya sekarang pemerintah lagi fokusnya ketahanan pangan, tapi mungkin kita bisa ketahanan pangan rumah tangga. Pertama, mungkin kalau kita punya halaman yang cukup, kita bisa melakukan urban farming misalnya. Tanam yang sederhana-sederhana aja yang jadi kebutuhan untuk masak dan segala macam. Kedua, mungkin yang biasa jajan gitu bisa jadi shifting kita jadi biasa masak di rumah. Kemudian ketiga, membiasakan belanja bijak, Pak, ya. Ini kan seringkali ibu-ibu kalau ketemu tukang sayur belanja semua mau dibeli, Pak. Ujungnya juga nggak ada yang dimasak gitu kan, yang dimasak cuma dikit. Akhirnya food waste. Nah, ini juga belanja bijak ini belanja pangan terutama ya. Ini hal yang mungkin bisa tetap dilakukan termasuk belanja bijak kaitan dengan ini kan ibu-ibu biasa suka kalau, tanggal-tanggal double, Pak. Itu 1, 22, 33 itu kan suka belanjanya, suka mata kan, Pak. Nah, ini juga belanja bijak ini juga perlu dilakukan supaya di sisi konsumen kita juga bisa menjaga keuangan kita tetap sehat, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Prop atas perspektifnya. Sebagai penutup, saya mengingatkan kembali bahwa fenomena Rojali dan Rohana yang muncul saat ini menggambarkan realitas sosial dan kondisi ekonomi kita. Nah, kita sebagai publik, sebagai masyarakat umum, salah satu cara bijak menghadapi kondisi tersebut adalah dengan bijak belanja. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.